Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Mega Sutra dengan Stanbook 216501199. Di sini saya akan menjelaskan pengertian revolusi industri 4.0 dan teknologi yang ada di dalamnya. Baik, perkenalkan, nama saya Lestarita dengan nomor Stanbook 216500184. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif revolusi industri pada 4.0. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Putu Noval dengan NIM 21650102. Di sini saya akan menjelaskan prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari revolusi industri 4.0 dan teknologi yang ada di dalamnya. Langsung saja masuk ke pembahasan. Revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi sabar. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Di tengah terjadinya revolusi industri 4.0, terdapat 9 teknologi yang menjadi pilar utama dalam pengembangan setiap industri yang ada menjadi siap digital. Yang pertama, teknologi yang pertama dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things atau IoT, yang merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antara manusia. Kemudian teknologi yang kedua dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Big Data. Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data terstruktur maupun tidak terstruktur. Teknologi yang ketiga yaitu teknologi ketiga yang dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah augmented reality atau dikenal dengan AR. AR merupakan sebuah teknologi di mana penggabungan antara benda dunia maya 2 dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada dalam kehidupan nyata. Kemudian memproyeksikan benda maya yang ada tersebut ke dalam waktu nyata. Teknologi yang keempat adalah cyber security, yang merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. Cyber attack sendiri merupakan segala jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, serta ketersediaan atau availability sebuah informasi. Teknologi yang kelima adalah artificial intelligence atau yang bisa disebut dengan AI. AI sendiri merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Teknologi yang keenam adalah additive manufacturing, yang merupakan sebuah terobosan baru yang ada di bidang industri manufaktur dan sering dikenal menggunakan printer 3 dimensi. Dengan kemajuan era teknologi saat ini dan berkembangnya era digital saat ini, gambar atau desain digital yang telah dibuat dapat dijadikan sebuah barang nyata dengan ukuran maupun bentuk yang dapat disesuaikan. Teknologi yang ketujuh adalah simulation, yang merupakan bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu. Simulasi seringkali digunakan untuk berbagai konteks, seperti dalam simulasi teknologi yang digunakan untuk optimalisasi kerja, teknik keselamatan, pengujian, serta pelatihan. Teknologi yang kedelapan adalah sistem integration atau sistem integrasi, yang merupakan sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem, baik secara fisik maupun fungsional. Sistem tersebut juga yang akan menggabungkan antara komponen subsistem yang ada dalam satu sistem, sehingga dapat menjamin setiap fungsi yang ada dapat bekerja dengan baik sebagai satu kesatuan dari sistem yang ada.
Teknologi yang kesembilan adalah cloud computing, yang merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengelolaan data maupun aplikasi. Dengan adanya cloud computing, para pengguna komputer diberikan hak akses untuk dapat masuk dalam server virtual yang dapat digunakan sebagai konfigurasi server melalui internet. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang tentang dampak revolusi industri pada 4.0. Pertama, dampak positif revolusi industri pada 4.0. Kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Efektif dalam bidang produksi ini dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan mengganti dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja, maka dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi, dapat meningkatkan pendapat nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Peningkatan ini peluang kerja bagi tenaga ahli dikarenakan walaupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Kedua, dampak negatif revolusi industri 4.0. Nah, lebih rentan terhadap serangan siber ini. Hal ini dikarenakan proses produksi menggunakan mesin teknologi. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerjaan ini. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu, serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Adanya urbanisasi, di mana meningkatkan jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar, maka berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Baik, itu saja. Oke, saya akan menjelaskan prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0 dalam membantu perusahaan untuk dapat mengidentifikasi serta mengimplementasikan skenario ke dalam revolusi industri 4.0. Terdapat 4 prinsip rancangan yang terdiri dari sebagai berikut. Rancangan yang pertama adalah interoperabilitas atau kesesuaian yang terdiri dari kemampuan mesin, sensor, perangkat, serta manusia untuk berhubungan maupun berkomunikasi dengan satu sama lain lewat LOT atau Internet of Things maupun LOP atau Internet of People. Prinsip rancangan yang kedua, transparansi informasi, merupakan bentuk dari kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dua fisik dan membuatnya ke bentuk virtual yang dilakukan dengan cara memperkaya model pabrik digital yang ada menggunakan data sensor. Prinsip ini sendiri membutuhkan pengumpulan data sensor dalam bentuk mentah agar dapat menghasilkan sebuah informasi konteks yang memiliki nilai yang tinggi. Prinsip rancangan yang ketiga adalah bantuan teknis yang terbagi menjadi dua, yaitu kemampuan sebuah sistem bantuan yang digunakan dalam membantu seseorang dalam menggunakan serta membuat sebuah visualisasi dari informasi yang ada secara menyeluruh agar dapat membuat keputusan yang bijak serta menyelesaikan masalah genting dalam waktu yang singkat. Kemampuan sistem siber fisik yang dapat digunakan untuk membantu manusia secara fisik yang dapat dilakukan dengan serangkaian tugas yang kurang menyenangkan, terlalu berat, atau bahkan tidak aman bagi manusia untuk melakukannya. Prinsip rancangan yang keempat adalah keputusan mandiri yang merupakan kemampuan sistem siber fisik yang ada agar dapat membuat keputusan mandiri serta melakukan tugasnya sendiri. Jika terjadi sebuah pengecualian, gangguan maupun tujuan yang berseberangan, maka tugas tersebut akan didelegasikan ke atas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami. Bila ada kata yang kurang jelas mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.